Mananya? Siapa yang diciptakan? Ya Maria tadi. Jadi Bunda Maria, mamanya itu diciptakan oleh anaknya. Karena disebut sebelumnya kan bukan anak, sebutnya sebelum sang logos. Oke, pada saat sang logos itu di dalam kandungan Bunda Maria, apakah dia masih pencipta? Ya tetap pencipta. Oke, apa yang diciptakan sama logos yang di dalam kandungan Bunda Maria? Langit dan bumi. Yang di dalam kandungan Bunda Maria, apa yang dia ciptakan? Segala sesuatu. Waduh, ini mah udah gila permanen ini. Udah, salah. Sana, udah nggak bisa diskusi. Udah bego banget jadi manusia. Silakan yang Kristen lain. Udah kita ikut bingung nanti. Bukan bingung, bodoh yang jelas. Jadi yang di kandungan Bunda Maria katanya pencipta. Macam mana apa yang diciptakan? Gak ada hikmahnya kita berbicara dengan orang gila ternyata. Gitu kok jadi pastor, gimana Bang Edi? Pastor kayak gitu Bang Edi? Enggak, itu pastor menyamar. Pastor itu aliran Yohanes Tunggal, banyak nggak kayak gitu. Cuma Iya, yang jelas dia bukan Tritunggal. Oke, Bang Edi masih noise, di mute dulu. Gila-gilanya Edi Badeng kayak segila dia tadi kayaknya. Ya, Edi, lo masih gila enggak? Enggak, gedein dulu Bang Edi sebentar, gedein dulu kaos. Aku pengen ajak ngomong dia baik-baik. Oke, Bang Edi masih mengingat suaraku? Dihipnotis. Ya. Ya, biar kita beritahu bahwa di sini bukan hanya diskusi lewat suara ya, tapi bisa melalui terapi psikis gitu ya. Dengarkan ya, biar dia dulu tenang dulu. bentar, Oke. tapi lo tak kasih ini mau nggak? Ya gampang itu nanti gampang. Ini dulu, ikutin dulu caraku. Bersihkan dulu itu mulutnya, itu ada nempel di mulut. Dengarkan kata-kata saya. Tarik nafas, buang nafas. Satu, ada yang ngomong. Konsentrasi dulu. Iya, tunggu. Ada yang ngajak ngomong, dia nggak bisa kalau nggak konsen. Ntar gue lagi jualan, ntar. Sorry. Iya. Gimana? Udah bisa? Oke, tunggu dulu. Ada yang mau belanja. Di mute dulu dia ya. Di mute dulu teman-teman. Masih lama ini, disambut dulu yang lain tuh Pak Bahar. Silakan Kang Dio, disambut dulu yang lain. Iya, Bang Bahar, selamat malam. Iya, selamat malam Bang, selamat malam semuanya. Iya, Kristen atau Muslim Bang? Saya Kristen Bang. Oke, silakan. Menurut Anda tadi itu pemahaman yang mengaku pastor sudah benar atau salah itu Pak? Begini Bang, saya makanya kalau menurut pribadi saya Bang ya, saya nggak berbicara secara umum Bang. Kalau menurut pribadi saya, kalau dikatakan Yesus, kalau berbicara masalah Yesus Bang ya, Yesus selama di bumi itu dia manusia Bang, bukan Tuhan. Jadi saya biasa kadang bersilang pendapat dengan teman-teman yang seiman dengan saya. Jadi betul yang apa yang dikatakan oleh saudara-saudara yang Muslim. Kalau Tuhan, kenapa dia bisa berteriak di tiang salib? Kenapa dia bermohon di tiang salib? Eli Eli lama sabachthani. Kalau memang dia Tuhan, nggak perlu kan? Dan ayat yang menguatkan begini Bang. Ayat yang menguatkan saya bahwa kenapa Yesus itu adalah manusia. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, di situ dikatakan Bang ya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau Tuhan turun ke bumi, ya hancurlah bumi Bang. Nggak mungkin lah kalau Tuhan yang turun. Itu aja Pak.
Ya, kalau dilihat dari pemahaman teologisnya Abang, lebih mengarah ke Unitarian atau yang kita maksud dengan mesianik ya, untuk saat ini. Tapi berarti Anda menyalahkan yang tadi ya, bahwa menurut Gini Bang, Yesus adalah Bapa itu sendiri. saya nggak berani menghakimi orang Bang. Itu pendapat dia, terserah dia Bang. Makanya saya katakan Bang, dari awal saya berpendapat bahwa Yesus yang turun ke bumi itu adalah 100% manusia, bukan Tuhan Bang. Itu menurut saya loh Bang ya, saya nggak berbicara secara umum Bang. Iya, oke. Tapi memang ada 65.000 denom, jadi ya itulah faktanya ya Bang ya. Tapi Abang sendiri karena nggak berani membuat statement menggunakan parameter teologis, jadi lebih sedikit yang seperti Abang dan lebih banyak seperti dia, atau mungkin ada yang menyebutnya Tritunggal. Nah ini pemahaman yang membuat orang-orang kekristenan itu tidak memiliki parameter karena terjadi perpecahan itu. Nah seperti halnya mana kabarnya? Oke, sebentar ya Bang Edi, dilanjutkan dengan Pak Handi. Pak Handi mau itu Pak Handi? Atau mau lanjut yang Pak Bahar? Ya. Silakan. Ya. Nanti dibandingkan aja Pak sama Pak Edi sini, tapi ini sama Pak Bahar ya apa sama? Sebelum lanjut, udah aman di sana? Udah lagi rame. Jangan dulu, jangan dulu. Lanjut Pak Bahar dulu aja. Lagi rame ya di sana. Lanjut. Lagi rame. Oke. Dari pemahaman Pak Bahar, ada beberapa nas memang beberapa dalil menunjukkan bahwa Yesus utusan dan dia dilahirkan secara rasional. Manusia itu bukan pencipta, maka ini yang disebut dengan berakal kita. Melihat pencipta tidak mungkin nuzul menjadi manusia. Apalagi Tuhan dikatakan mati digantung di kayu salib menebus dosa, kan gitu. Betul Bang. Nah, poin dari diskusi ini sebenarnya Bang, kalaulah memang Anda masih mengaku sebagai Kristen tidak menuhankan Yesus, maka Anda sudah bukan Kristen. Ini menurut survei daripada saudara-saudara Kristen yang lain. Lalu, apakah Anda meyakini bahwa kekristenan itu bukan agama atau agama? Silakan. Kalau menurut kami Bang ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus kalau menurut kami. Nah makanya saya pernah juga ditanya sama saudara-saudara yang Muslim, lalu terus kenapa Anda menuhankan Yesus? Saya langsung mengatakan Bang, saya menuhankan Yesus karena Yesus bangkit ke sorga, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saat itulah mungkin kalau bagi saya, sepengetahuan saya, bahwa dia kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Itu menurut saya loh Bang ya. Sekalipun dalam Alkitab tidak dijelaskan secara detail. Tapi kalau menurut keyakinan kami, menurut keyakinan saya, ya itulah Bang. Jadi pada saat Yesus di bumi, tak seorang pun yang menyembah. Sekalipun Lukas 2 ayat 11 mengatakan datang orang Majus menyembah. Tapi proses ini kan begini Bang. Lukas menulis itu kan pada saat 60 sampai 62 Masehi. Jauh setelah Yesus sudah terangkat ke sorga. Jadi begitulah Bang. Apa ciri-cirinya bahwa Yesus itu manusia? Ya dia lahir. Dia meninggal. Cuman pertanyaannya kenapa dia bisa disembah oleh manusia? Ya karena dia naik ke sorga Bang. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu juga dikatakan di Alkitab Bang. Gitu Bang. Oke. Tapi poinnya adalah Anda masih percaya dengan penyaliban sebagai apa itu? Begini Bang. Kalau menurut ajaran kami Bang ya, itu proses penebusan dosa Bang ya. Dan makanya juga saya memaknai begini Bang, apa maksud dan tujuan Allah mengutus Yesus turun ke bumi karena apa begini Bang. Selain menebus dosa, Yesus turun ke bumi itu memberi pengajaran Bang. Salah satu ajaran yang paling berkesan di hati saya itu ajaran kasih Bang. Itulah, jadi begini Bang, kalau tanpa Yesus turun ke bumi, kemungkinan besar mungkin Bang ya, saya nggak katakan pasti, tapi kemungkinan besar itu manusia masih tetap bergumul dengan dosa. Makanya Allah menurunkan Yesus ke bumi supaya manusia itu terlepas dari belenggu dosa. Itu aja Bang. Oke. Ya, kenapa masih disebut Kristen? Karena Anda masih percaya penyaliban. Ya, Kristen itu kan poin intinya penyaliban, bukan menganggap Yesus Tuhan saja.
Nah, kalau Anda melihat dari ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, Anda merasakan berbeda memahami ajaran Paulus dengan ajaran Yesus atau sama? Silakan. Bagaimana ya? Saya nggak bisa, kalau saya katakan saya nggak mampu menjawab, saya katakan Bang, saya nggak mampu menjawab kalau hal semacam itu. Karena kalau ditanya ya ajaran Paulus ya tetap kita ilhami juga, mungkin ya kita tetap ikuti Bang ya. Ajaran Yesus lebih-lebih ajaran Yesus pastilah. Jadi kalau dikatakan untuk membanding-bandingkan atau bagaimana Bang, saya nggak bisa menjawab Bang. Saya nggak bisa menjawab Bang ya. Saya lebih baik dikatakan orang bodoh daripada saya mau menjawab asal-asalan gitu aja Bang. Siap, mantap, enggak apa-apa Pak. Itu namanya kejujuran yang baru kita lihat. Di sini ada beberapa orang yang ya lebih baik, ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih dari itu adalah dari iblis. Nah, kita coba untuk meningkatkan pemahaman diskusi kita tentang penyaliban. Saya buat narasi bahwa ajaran Paulus mengatakan Kristus telah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Nah, Anda tidak menuhankan Yesus, maka ini gugur. Ya kan? Kemudian Galatia 3 nomor 13. Sebab Kristus telah menjadi kutuk. Kristus ini pemahaman bagi orang Kristen adalah merujuk hanya kepada Yesus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, padahal secara fakta, Yesus kalau memang utusan spesial, istimewa, dan tidak cacat, tidak berdosa. Menurut Kejadian 23 nomor 7, di situ dikatakan, hindarkanlah kamu dari perbuatan dusta. Orang yang benar tidak boleh dibunuh. Dan orang yang salah tidak akan dibenarkan. Nah, yang nomor 8-nya ini terkait dengan suap. Suap itu yang menyebabkan orang memutarbalikkan fakta. Itu menurut Elohim di Perjanjian Lama. Kemudian tentang suap ini dipertebal di Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Jadi yang pantas dibunuh dan mati di kayu salib, disalibkan, itu orang yang menerima suap. Nah, kita masuk di Galatia 3:13 tadi ada tulisan sebab ada tertulis Bang. Itu Paulus mengutip 3. Bahwa Elohim yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib. Sementara kita baca di nomor 22-nya. Bagi orang yang berdosa sepadan dengan pembunuhan atau membunuh orang, hendaknya kau gantungkan dia di tiang salib. Orang yang dosanya memiliki dosa sepadan dengan perbuatan jahat, apakah merujuk kepada Yesus? Atau pemahaman akal sehat kita yang menerima suap itu Yudas? Menurut Abang, masihkah Abang melihat bahwa Yesus berdosa? Atau memang baiknya Yudas yang disalibkan? Silakan. Iya Bang, jadi saya jawab secara singkat aja Bang ya. Kalau menurut Alkitab tidak ada dikatakan Yesus berdosa Bang. Sedangkan Yesus diserahkan ke Pontius Pilatus, Pontius Pilatus juga mengatakan bahwa saya tidak menemukan kesalahan pada dirinya. Makanya dia dikembalikan kembali Bang. Kalau masalah proses penyaliban Bang, saya rasa itu, kalau menurut saya Bang ya, itu proses perjalanan Yesus berada di bumi Bang. Mungkin Tuhan menginginkan dia mati dengan cara itu atau bagaimana. Kalau masalah dibilang tersiksa, ya semua orang lah tersiksa Bang. Kalau dalam proses menuju kematian ya pasti tersiksa lah Bang. Adapun kalau memang proses kematiannya dia tidur lantas meninggal, itu kita di luar pikiran saya Bang ya, di luar nalar saya untuk berbicara semacam itu. Tapi kalau dalam proses kematian Yesus memang ya, kalau menurut saya Bang ya, itu sudah keinginan yang di atas. Itu menurut kepercayaan kami. Jadi kalau ditanya begini, begono, begini, saya kembali nggak bisa ngejawab Bang. Itu aja. Oke, makasih baik. Bang. Saya kasih tambahan pemahaman untuk memfungsikan nalar kita, dan saya mengajak teman-teman Kristen baca semua Bible saudara supaya kita bisa membaca tanpa ada menjelaskan yang tidak ada tertulis atau yang disebut dengan dogmatis atau doktrin. Sebenarnya kalau merujuk kepada kehendak Bapa itu disebutnya ada dua.
Bapa menurut Yesus ada di Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Pemahaman Bapa yang pembunuh adalah iblis. Ya, itu yang kita harus ambil poinnya. Kemudian di Matius 26 nomor 31. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Jelas gembala adalah Yesus yang akan dibunuh. Lalu kalau aku ini yang akan membunuh Yesus, jelas itu iblis. Kalau Anda berkehendak bahwa memang Yesus yang harus mati, yang membunuh bukan Bapa, bukan kehendak Bapa, tapi iblislah yang pembunuh sejak semula, pembunuh manusia sejak semula. Nah, pemahaman ini kalau dari perjanjian lama, Abang bisa lihat Ulangan 32 nomor 40. Di situ yang mengaku Yahweh meminta upeti 32 orang untuk tumbalnya. Apakah Yahweh di situ juga Bapa atau pencipta langit dan bumi? Sementara iblis itulah pembunuh manusia sejak semula. Nah, silakan giliran Anda yang bertanya, kami yang menjawab. Karena sudah gamblang yang kami bawakan di luar sudut doktrin, sungguh sangat jelas. Kalau Yesus tidak berdosa, dia benar, maka yang menerima suap itu Yudas. Harusnya Yudas yang disalibkan. Elohim, pencipta langit dan bumi sudah mengatakan, orang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus tidak akan dibunuh. Termasuk ada korelasinya di imamat. Mazmur ya, maaf. Mazmur 91 nomor 11. Dia selalu dilindungi oleh malaikat. Nah ini kalau kita memuliakan Yesus, jelas kita melihat apa yang dikatakan Elohim yang bukan dari iblis. Tetapi bagi yang mengikuti, menginginkan pembunuhan Yesus dan Yesus dibunuh, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Itu dari saya Pak, silakan mungkin bertanya aja silakan. Oh iya Bang. Oke, terima kasih Bang. Ya nggak apa-apa Bang, itu kan menurut pemahaman kita masing-masing. Kita berbeda pemahaman, itu biasa Bang. Lagi pula kalau masalah begini Bang, ini kan memang sebenarnya bagi saya Bang ya agak sulit untuk kita bahas ini, nggak ada habis-habisnya. Kalau masalah keyakinan kita mau bahas itu nggak ada habis-habisnya. Saya mau bertanya begini Bang, pertanyaan saya sepele aja Bang, dan saya nggak mengaitkan dengan kitab kepercayaan Abang atau bagaimana, saya nggak kaitkan Bang ya. Saya coba bertanya secara logika aja Bang. Begini Bang pertanyaan saya, tapi mohon jangan disanggah Bang ya, karena pertanyaan saya ini berkaitan mungkin 1 sampai 4 atau berapa. Boleh nggak Bang? Silakan. Oke, begini Bang ya. Kalau pertanyaan pertama saya begini Bang, yang mencabut nyawa manusia kalau menurut Abang siapa Bang? Malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Bang ya, keinginan malaikat atau keinginan Tuhan Bang? Ketetapan Tuhan. Oke, berarti secara tidak langsung keinginan Tuhan ya Bang ya. Kalau saya bilang itu keinginan Tuhan, maka saya seolah paling tahu tentang Tuhan. Itu tidak boleh. Kita berbicara sesuai dengan yang ada di Nas. Jadi malaikat itu memiliki beberapa tugasnya masing-masing. Kalau tentang kematian manusia, itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, disebut dengan takdir. Seluruh yang bernyawa pasti akan mati. Itu Bang. Oke. Berarti intinya Tuhan Abang menyayangi manusia, umatnya mungkin ya, atau hambanya mungkin Bang ya. Tuhan sudah menciptakan, maka tergantung dari ciptaannya untuk memilih. Sebagaimana di kitab Saudara, setelah Adam memakan buah pengetahuan, maka ditampilkan baik dan buruk. Jadi kodrat manusia itu memilih. Kalau hukum Tuhan sudah diturunkan, maka kewajiban ciptaan atau makhluk atau manusia ini mengikuti dan menjauhi larangan. Di luar daripada itu, maka free will manusia akan cenderung mengikuti si iblis. Gitu Bang. Saya ulangi lagi Bang ya, maaf Bang, saya ulangi lagi. Boleh nggak saya katakan bahwa Tuhan Abang itu menyayangi umatnya gitu Bang?
Sudah saya katakan lagi, namanya ketetapan, manusia itu memiliki free will atau opsi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari qadarullah, takdir, maupun iradatnya Allah, ketentuan kehendak Allah. Begitu Bang. Jadi manusia sudah diberikan free will masing-masing. Kalau sudah tahu itu makanan bukan kotoran, makanlah makanan itu. Tapi kalau sudah tahu di situ kotoran, kemudian masih dimakan, maka manusia itu, ya kita bisa lihat sendiri apakah itu manusia makan kotoran kecuali babi, ya gitu ya Bang ya. Mungkin seperti itu analoginya. Oke Bang. Silakan Bang, silakan ya, Bang. Silakan, ya. Guru saya, silakan. Jadi Allah itu mempunyai dua sifat yang saling berkaitan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yaitu berlaku di dunia, semuanya itu akan dikasihi oleh Tuhan. Mau dia kafir, mau dia beriman, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Termasuk hewan dan segala yang ada di dunia ini, semua dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia tidak dikasih Tuhan, misal orang kafir tidak ada dikasihi Tuhan, dia mati kelaparan dong. Bahkan minum air seteguk saja nggak boleh. Nah itu sifat Rahman. Rahim itu nanti di akhirat. Hanya orang-orang yang disayang Tuhan yang masuk surga. Yang tidak disayang Tuhan masuk neraka. Kenapa? Kembali tadi ke free will. Manusia dikasih free will dia. Disuruh memilih. Kamu beriman balasannya surga. Kamu ingkar balasannya neraka. Itu Bang. Oke, makasih Bapak Bang Bibel berjalan. Inti pertanyaan saya begini Bang, kalau gempa bumi atau tsunami itu produknya siapa Bang? Apakah produk Tuhan atau apa menurut Abang? Itu akibat manusia kan Bang, terjadinya semua itu. Allah berarti itu proses alam. Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kaum itu diberi peringatan, jelas dalam Quran. Nah, kalau kaum itu sudah diberi peringatan, tapi dia tetap saja ingkar, maka azab yang datang. Oh, berarti begini Bang Bibel, maksud Bang Bibel, mungkin tapi itu tetap kehendak Allah ya, Kehendak Allah itu terjadi karena manusia itu sendiri. Bukan Allah langsung menetapkan suatu daerah langsung ditimpa bencana tanpa ada sebab, tidak bisa. Harus ada sebabnya dulu, barulah ada hukuman gitu Bang. Oke Bang, berarti manusia intinya mungkin menurut Abang karena manusia terjerumus ke dalam dosa sampai sampai Allah murka begitu Bang. Gak ada urusan itu. Oke Bang. Tapi begini Bang, yang saya mau pertanyakan, kok sampai ada anak kecil juga yang mungkin baru berapa bulan yang belum mengenal dosa, kok bisa sampai meninggal juga Bang? Itu efek. Sedangkan Abang mengatakan bahwa hanya manusia yang berdosa yang mendapat asap mungkin semacam itu. Oke. Takdir itu. Itu efek dari apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang tidak berdosa, ketika dia menjadi korban terjadinya suatu bencana, maka dia nanti balasannya surga. Maka orang-orang seperti itu bisa dikatakan mati syahid. Jadi kalau di dunia ini hanya sementara saja, sendaguro saja. Di akhirat nanti yang paling utama Bang. Nah di akhirat nanti orang-orang yang terkena korban bencana seperti bayi, seperti orang-orang yang soleh, bukan pelaku dosa, dia akan mendapatkan balasan yang indah di sana. Oke Bang, iya. Saya cross check aja jawaban Abang tadi, coba statement Abang yang mengatakan yang berdosa yang mungkin dapat semacam itu, ya. Kalau ini kan bukan perintah langsung dari Allah, termasuk membunuh anak-anak kan tidak ada. Coba Anda bandingkan ke dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Ini perintah langsung dari Tuhan.
anak-anak yang masih menyusu pun harus dibantai. Jadi bedakan antara korban bencana dengan perintah langsung dari Tuhan. Di 1 sampai 15 ayat 3 itu, bunuhlah semua yang bernafas, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan kanak-kanak yang masih menyusu, kambing, domba, lembu dan keledai, bunuh semuanya. Nah, coba Anda bandingkan ayat itu dengan korban bencana alam gitu. Beda kan? Oke Bang. Iya. Jadi begini Bang ya. Ya saya cuman saya ulangi lagi, saya replay ulang, maksud saya begini Bang, karena Abang berstatement tadi bahwa hanya orang berdosa yang mungkin dapat akibatnya itu. Jadi makanya saya dari awal berkata begini Bang, apakah bencana alam, contoh tsunami atau gempa bumi itu apakah produk siapa? Produk Tuhan atau proses alam? Itu yang saya pertanyakan tadi Bang Bibel. Itu jadi intinya begitu aja Bang yang saya tanyakan, tapi saya udah dapat jawaban dari Abang. Makanya saya bertanya kembali, kalau anak-anak itu kan kalau menurut saya mungkin belum mengenal dosa, tapi kenapa sampai dia jadi korban juga? Nah, itu yang maksud saya Bang. Iya, itu kan efek sih Bang. Kan saya bilang efek. Efek dari bencana alam itu ya makan korban siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak berdosa pun bisa kena. Namanya juga bencana alam. Tapi bencana alam itu terjadi juga karena ulah manusia. Misalnya bencana banjir di pegunungan, hutan menjadi gundul. Iya kan? Itu kan bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Betul, saya sependapat Bang. Betul. Anak-anak, ya. Tapi kena efek pasti. Karena sifatnya itu kan apa ya? Bencana alam ini kan tidak mengenal, wah ini orang baik diselamatkan, ini orang jahat biar binasa, tidak seperti itu. Tapi nanti di ujungnya, di akhirat sana, itulah nanti diperhitungkan. Orang ini mati kena bencana alam tapi dia soleh, tahid. Ini orang ini pendosa, neraka, gitu Bang. Kalau di dunia ini mah hanya sendaguro saja, sandiwara saja, gitu. Oke Bang, makasih Bang jawabannya. Oke, terima kasih ya Kang Dito, Bang Hos, Bang Arif, RH, Bang Handi. Makasih Bang Alfi semuanya. Bang Bahar. Saya mau izin dulu Bang ya. Ada lagi gini Bang, ada lagi kacauan di depan. Ada lagi kacau di depan ini. Satu lagi ada lagi kacau di depan Bang. Kalau yang nanti kita lanjut Bang ya. Saya izin dulu, mohon maaf sebentar ya. Ya makasih Bang, abangku makasih Bang. Oke, siap. Lanjut Kang Tito. Saya mau nanya balik tadi, yang mencabut nyawa manusia di Kristen siapa? Itu doang sih. Kita sehati berarti Bang Andi. Oke, tapi nggak apa-apa. Menurut jawabannya ini saya jawab aja. Menurut jawabannya Manubulu, yang mencabut nyawa manusia itu iblis. Karena iblis kematian manusia itu menurut Manubulu. Iya, korelasinya dengan tadi itu Bang Andi. Iblislah yang menjadi bapakmu, ya pembunuh manusia sejak semula. Jadi ada dua macam takdir ya. Sebenarnya ada takdir mubram ya, kalau nggak salah, sama mualak ya. Kalau yang lain masih bisa kita rubah dengan usaha kita, seperti rezeki dan lain-lain. Jadi kalau masalah ajal itu takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bang Andi, ini tidak ada yang bisa maju dulu Bang, tidak ada bisa maju mundurkan itu. Gitu ya. Itu sih dari saya, makasih. Oke, Bang Roma, selamat malam. Bang Roma, dibuka mic-nya. Selamat malam, saudaraku sebangsa setanah air. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Gini, Bang Roma, kita karena digantung tadi, pengen bertanya balik, tapi terkait dengan bayi yang dilahirkan kemudian dia mati, apakah dia berdosa menurut doktrin dosa waris? Silakan. Ya, menurut kami sih dia tetap berdosa, memiliki dosa waris ya. Ya. Itu kan ada, kalau filsafat itu kan ada istilah namanya tabula rasa gitu ya. Seolah-olah digambarkan bahwa seorang anak yang baru lahir itu
dia itu seperti kertas putih yang masih bersih, dan dalam perjalanan hidupnya dia melewati proses pertumbuhannya, disitulah kemudian dia mulai mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, dan disitulah kemudian dia mulai kena coret-coret, kena tinta, kena noda begitu ya. Tapi kami tidak sepaham dengan pandangan seperti itu. Kami punya pandangan, orang-orang Kristen ya, punya pandangan bahwa setiap manusia yang merupakan keturunan daripada Adam, mereka itu telah mewarisi dosa. Sehingga apapun yang dia lakukan, kalau tanpa iman kepada Kristus, dia tetap orang berdosa. Patut mendapat atau dia berada di bawah murka Allah. Demikian. Oke, berarti poinnya adalah bayi yang dilahirkan dia tetap berdosa, begitu ya, karena ada dosa waris. Dosa waris itu kehendak siapa, Pak? Kehendak iblis atau kehendak Tuhan pencipta? Ya, dosa waris itu sebenarnya tidak ada yang mengkehendakinya, bahkan manusia sendiri juga tidak mengkehendakinya, ya, melainkan dia terjerumus kepada jerat yang menghasilkan dosa waris itu. Jadi dosa waris itu begini, maaf kita bisa saya potong. melihat buktinya dalam kitab suci. Ya, maaf, seperti supaya ke substansi. Begini Bang Roma. Sodom dan Gomora gitu. Ya, sabar. Poin yang kita mau angkat adalah bagaimana dikatakan orang bayi yang baru lahir itu sudah mendapatkan dosa waris itu kehendaknya siapa? Kalau tidak ada yang berkehendak, lalu parameter mana yang menjelaskan bayi itu punya dosa waris, mewarisi dosa? Bukannya bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa oleh dirinya sendiri, bergantung pada mamanya? Silakan. Nah, di sana belum ada, nggak ada tidak ada sesuatu yang membuat dia terikat pada sesuatu kehendak di dalam dia di dalam dia menjadi orang yang manusia yang memiliki dosa waris. Nggak ada yang mengkehendaki. Tuhan sendiri juga tidak mengkehendaki manusia itu terjerat dalam dosa waris. Manusia itu sendiri juga, Adam dan Hawa, tidak pernah berpikir kalau mereka akan mendapatkan konsekuensi yang sedemikian berat itu, gitu. Oke, bisa Anda jelaskan dosa waris permulaannya itu? Berkaitan dengan dosa waris itu lebih kepada memang begitulah hukum yang sudah Tuhan tetapkan di alam semesta berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan suatu ketetapan hukum dan juga konsekuensi ketika hukum ini dilanggar, maka itu akan terjadi karena Tuhan selalu melakukan suatu tindakan yang pasti atau perkataan yang betul-betul akan terjadi begitu. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan sebuah larangan, jangan, kalau kamu makan maka kamu mati, maka benar-benar ketika ketetapannya itu dilanggar, ya mereka mati gitu. Oke, berarti kita merujuk kepada bahwa dosa waris itu yang dilakukan oleh dua manusia mula-mula. Nah, iya, Adam dan keturunan Adam itu, mereka itu sudah kayak macam kayak sudah mewarisi kesalahan yang Adam sebentar dan Bang. Hawa sebelum lompat ke situ, kita bahas dulu Adam yang melakukan dosa. Ya. Kenapa Adam melakukan dosa? Dia makan buah pengetahuan. Ya. Siapa yang menggoda? Siapa yang menggoda Adam untuk makan buah pengetahuan? Bapak, kehendak Bapak, atau ular? Jelmaan iblis? Enggak, yang menggoda Adam itu adalah Hawa.
Sementara Hawa digoda oleh iblis. Nah, Tua. berarti bahwa dosa waris ini asal mulanya Hawa yang menyuruh Adam, Hawa yang disuruh oleh iblis. Iya. Ketetapan sang pencipta, jangan makan. Karena yang mendengar perintah jangan makan adalah Adam, Hawa istrinya tidak mendapatkan perintah. Maka iblis tidak bisa menggoda Adam, tapi menggoda Hawa. Nah, dosa waris ini kan ini parameter yang kita sudah urai. Jadi dosa waris ini kehendak siapa? Karena Bapa tidak menghendaki untuk makan buah kehidupan. Si iblis menghendaki supaya Adam memakan buah pengetahuan dari Hawa. Bisa nggak kita sepakati bahwa dosa waris dari iblis? Silakan. Dosa waris itu tidak kemudian diwariskan oleh iblis atau diwariskan oleh Allah, melainkan diwariskan oleh oknum atau manusia yang telah tercipta oleh karena ada pelanggaran terhadap hukum Allah, begitu. Nah, Bang Dito tadi salah ketika mengatakan bahwa Hawa tidak mengetahui. Dia tahu. Maka ketika ular tua itu menggoda Hawa untuk membujuk Hawa untuk memakan buah itu, Hawa sebenarnya Hawa sebenarnya melakukan suatu perdebatan, menambahkan kadar daripada larangan, begitu, ya kan? Kalau kita lihat, lebih rendah kadarnya daripada apa yang lebih rendah bobotnya daripada apa yang dikatakan Hawa. Tuhan hanya mengatakan jangan makan, tetapi Hawa mengatakan kepada ular tua itu, kami dilarang makan, bahkan menyentuhnya juga kami dilarang, begitu. Padahal nggak pernah bilang dilarang menyentuh, enggak, gitu. Tetapi walaupun Hawa sudah mengetahui suatu ketetapan bahwa dilarang makan itu buah yang ada di tengah-tengah taman, tapi dia malah pada akhirnya dia menyetujui atau akhirnya tergoda dan memakan itu buah, lalu dia kemudian menawarkan kepada suaminya dan suaminya juga memakannya dan mereka dua kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan kejatuhan itulah kemudian menciptakan atau menghasilkan keturunan mereka mewarisi atau dosa itu. Ya, itu sudah kita bicarakan di awal, Pak. Jadi itu impact-nya. Nah, yang kita bahas ini di antara, kalau Bapak nggak mungkin, kalau si pencipta, Tuhan pencipta ini nggak mungkin karena ketetapannya adalah dilarang memakan buah pengetahuan. Nah, ini ada dua nih. Ada Hawa, ada iblis. Siapakah yang lebih tepat menjadi pelaku utama melahirkan dosa waris ini kepada anak cucunya manusia ini? Silakan. Nah, di bagian itu tidak perlu kita meninjau siapa yang paling Bang, ini kita diskusi, jangan dilarang, enggak perlu. Justru ini kita semuanya publik di sini ada 1000 mata memandang. Kita pengen tahu pemahaman Anda. Apakah yang membuat manusia terikat dengan dosa waris, bahkan bayi yang baru lahir itu mendapatkan impact-nya, pelakunya sebenarnya siapa? Ibu Hawa atau iblis? Silakan dijawab. Ya, pelakunya kan si Adam dan Hawa, ya mereka yang sudah melanggar, yang akhirnya menciptakan konsekuensi itu dalam hidup mereka dan keturunannya, begitu. Jadi siapa yang paling berperan di dalam di dalam menciptakan dosa waris itu? Yang itu pertanyaan seperti itu nggak perlu kita ajukan untuk memahami ini, enggak ya, ini namanya diskusi, jangan dibatasi, Pak. Makanya kalau dibatasi, tetapi tidak
tetapi tidak relevan untuk kita mempertanyakan siapa yang paling banyak sangat relevan. Karena kenapa bayi yang baru lahir itu dikenakan dosa waris? Karena kita sabar dulu Pak. Jangan Anda membatasi manusia untuk berpikir, meninggalkan doktrin yang Anda sebenarnya ketahui, yang Anda yakini bahwa perkataan Yesus itu adalah firman. Anda masih gelap untuk menilai iblis. Yohanes 8 nomor 44, iblis yang menjadi bapakmu. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia adalah bapa segala dusta. Apakah Hawa berdusta? Apakah Bunda Hawa? Yang dusta malah Tuhan, bukan iblis di situ. Nah, pemahaman ini jangan dibatasi. Kita sebagai figur di atas memberi pencerahan kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Kalau Anda setiap statement membatasi, ya ngapain Anda naik? Itu loh. Jadi Bung Roma, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah perbuatan iblis. Datangnya dari si iblis. Tapi kalau memang nggak sanggup, cukup jujur saja. Maaf, saya nggak bisa jawab itu. Itu mungkin lain hal. Itu lebih bijak daripada Anda membatasi argumen. Ini kita di sini ini dilihat oleh orang banyak supaya pemahamannya bertambah. Oh, ternyata di dalam Kristen bayi yang dilahirkan itu udah berdosa, sehingga dia mati tetap jaminannya neraka. Karena bayi yang mati belum kenal Yesus, kan gitu. Itu doktrin juga. Belum dibaptis. Nggak mungkin mayat bayi dibaptis. Kan gitu. Karena baptis ini sebagai tanda untuk mengikut Yesus. Itu dulu Pak. Jadi lemahnya di sini, Anda tadi sudah berbohong tentang option. Sebenarnya dosa waris ini yang memprakarsai siapa? A. Bu Hawa, B. Iblis. Karena Tuhan ini memiliki ketetapan jangan memakan buah. Kan gitu. Jadi saya rasa masyarakat yang menonton kita lebih pintar daripada Anda. Silakan kita kasih aplaus untuk teman-teman semuanya yang di bawah. Mudah-mudahan tercerahkan. Jadi konsep dosa waris sangat merugikan untuk bayi-bayi. Nah, kalau bayi lahir karena belum bapak ibunya menikah atau karena kumpul kebo, nah itu bisa jadi itu diaborsi. Apakah itu salahnya si bayi? Ya enggak dong, salahnya orang tuanya dong.